Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan proyek yang kami buat untuk tugas mata kuliah pemrograman web lanjut dengan dosen pengampu Bu Rifki Rahmatika Az-Zahra Eskom Mkom. Jadi di sini kami mengambil topik mengenai website manajemen sekolah. Kami beranggotakan 4 orang, yakni ada Gaza Nugraha Putra dengan NIM 225336666, Davif Adi Prayogo dengan NIM 225336669, saya sendiri Miftah Rayu dengan NIM 225336684, dan Ramdan Qasim Nur Ihsan dengan NIM 225336688. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kami mengambil topik mengenai sistem manajemen sekolah ini tadi. Seperti yang kita ketahui, sekolah yang merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mengelola berbagai data dan proses administratif seringkali dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan informasi secara manual, dan hal ini sering banget terjadi kesalahan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, solusi berbasis teknologi seperti website yang akan kami buat ini nanti, ini merupakan manajemen sekolah yang sangat dibutuhkan. Website manajemen sekolah yang kami buat ini bertujuan untuk memberikan solusi digital yang memungkinkan sekolah untuk mengelola berbagai aspek administratif secara lebih efisien dan terstruktur. Dengan menggunakan sistem berbasis web, data-data penting yang terkait dengan siswa, guru, jadwal pelajaran, nilai, dan keuangan dapat diakses secara mudah dan terpusat, sehingga akan mengurangi tingkat kesalahan dalam pengelolaan informasi, baik itu seperti input nilai, terus bisa jadi nilai yang diinputkan ini salah, ada keliru atau apa, terus bisa jadi siswa yang dimasukkan atau input siswa terjadi kesalahan. Nah, hal ini akan bisa meminimalisir terjadi hal-hal yang di luar kendali tersebut. Hal ini akan membantu meminimalkan kesalahan manusia dan akan meningkatkan transparansi dan memudahkan akses informasi baik stakeholder terkait seperti siswa, orang tua, guru, dan staf administrasi. Karena dengan adanya sistem ini nanti bisa seperti kayak orang tua siswa bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan anak-anaknya di sekolah. Jadi dengan hal yang di latar belakang tersebut, kalian berniat untuk membuat website mengenai manajemen sekolah. Lanjut, dalam pembuatan website ini kami memerlukan beberapa tools, antara lain seperti Laravel. Laravel itu sendiri merupakan sebuah framework PHP yang bersifat open source dan dirancang untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi web dengan cara yang elegan dan efisien. Laravel mengikuti pola desain MVC atau model, view, dan controller. Untuk model itu sendiri itu bagian dari keseluruhan isi dari website itu sendiri, terutama dalam database. Dan untuk view itu mengatur seperti tampilan seperti itu, dan untuk controller itu yang menyatukan, yang menggabungkan antara model dan view. Yang memisahkan logika aplikasi ke dalam 3 komponen utama. Itu tadi 3 komponen utamanya itu ada model, view, dan controller. Dalam pengembangan website manajemen sekolah ini, Laravel mempermudah pengelolaan fitur-fitur yang kompleks seperti autentifikasi user, manajemen database, dan routing aplikasi. Selanjutnya, selain Laravel, kita juga membutuhkan yang namanya Composer. Untuk Composer itu sendiri merupakan sebuah alat manajemen ketergantungan untuk PHP, ya, untuk pemrograman dengan bahasa PHP yang digunakan untuk mengelola pustaka atau paket eksternal yang digunakan dalam sebuah proyek PHP yang dibutuhkan oleh Laravel itu tadi. Dengan penggunaan Composer, dengan adanya Composer ini, pengembang dapat dengan mudah mengelola berbagai pustaka yang diperlukan dalam aplikasi, sehingga dapat memastikan bahwa aplikasi selalu memiliki versi pustaka yang kompatibel. Karena dalam Composer ini apa yang kita butuhkan seperti directory contohnya itu
bisa terpenuhi untuk menjalankan website itu tadi. Selanjutnya, dalam pembuatan manajemen sekolah, tentunya kita sangat memerlukan yang namanya database. Karena apa? Setiap data yang kita butuhkan, setiap data yang kita inputkan, data yang masuk, data yang keluar itu akan perlu untuk kita simpan untuk untuk data gitu. Nah, makanya di sini kita membutuhkan yang namanya MySQL. MySQL itu sendiri merupakan sebuah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang bersifat open source dan merupakan salah satu yang paling banyak digunakan di dunia untuk pengelolaan data berbasis tabel. Untuk MySQL ini menggunakan bahasa query atau SQL, Structural Query Language, untuk mengelola dan memanipulasi data dalam database. Ada juga tools-tools lain yang mungkin kita gunakan juga seperti kayak browser yang nantinya untuk menampilkan hasil codingan kita nanti apakah berhasil atau enggaknya kita bisa melihat melalui browser nantinya. Terus juga di sini untuk bahasa yang kita gunakan bahasa PHP dan lain sebagainya. Untuk penggunaan Laravel itu kita bisa menggunakan Exam, SAMPP atau Laragon, tergantung mana yang menurut kita nyaman untuk kita gunakan. Jadi untuk bentuk aplikasinya nanti seperti ini. Kurang lebih nanti bentuk aplikasinya itu seperti ini. Jadi untuk laman tampilan awalnya itu menampilkan mengenai user login. Terdapat 3 user, yaitu ada admin, guru, dan siswa. Dan dari setiap user itu tadi itu memiliki fitur yang nggak semua bisa mereka lakukan, nggak semua bisa mereka gunakan karena adanya batasan-batasan tertentu seperti ya mungkin kalau untuk admin itu bisa membuka untuk seluruh, bisa mengetahui isi seluruh dari sistem manajemen informasi ini. Cuman ada juga dari guru itu hanya beberapa yang bisa mereka lakukan, atau apalagi untuk siswa mungkin mereka bisa lebih sedikit apa yang bisa mereka lakukan untuk sistem informasi manajemen sekolah ini. Kita mengambil contoh untuk memasukkan pada laman admin, masukkan password, maksudnya adminnya ini, login. Nanti akan berhentinya akan seperti ini untuk halaman admin ya. Jadi ada beberapa fitur yang bisa dilakukan pada halaman admin. Yaitu cuma nanti akan lebih dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, dari saya itu bisa dilanjutkan presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramdan Kosim Rizan dengan 225-338 kelas BI. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang proyek kelompok saya bagian database. Database yang pertama yaitu tabel agensi. Tabel agensi berguna untuk mencatat absensi atau kehadiran siswa pada sistem manajemen sekolah project yang dibuat kelompok kami. Yang pertama, memiliki kolom ID untuk indeksnya dengan primary key bertipe data big integer, memiliki panjang data 20 karakter. Kemudian nilai dengan tipe data karakter panjang karakter 255. Kemudian keterangan yaitu untuk mencatat apakah hadir, izin, aktif, dan sejenisnya. Kemudian tanggal untuk mencatat tanggal absensi dan siswa ID yang terhubung ke tabel siswa agar mengetahui siswa mana yang dicatat pada
tabel absensi beserta keterangannya. Periode F merupakan kapan data dihapus. Untuk periode F merupakan kapan data dibuat, dan untuk update F merupakan kapan data diupdate. Selanjutnya ada database, maksud saya tabel untuk bank soal. Tabel bank soal ini sendiri terhubung ke tabel data ajar, atau bisa dibilang pada sistem ini mirip seperti jadwal. Tabel data ajar memiliki primary key ID dengan tipe data bit integer, panjang karakternya 20, memiliki nama untuk seperti nama jadwal dan kelas ID yang nantinya terhubung ke tabel kelas dengan panjang karakter 25 data varchar. Kemudian untuk guru ID ini yang nantinya akan terhubung ke tabel guru untuk mencatat guru siapa yang mengajar di kelas mana dan mapelnya apa. Untuk mapel ID memiliki tipe data varchar berpanjang karakter 155. Untuk delete add, create add, dan update add kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada tabel absensi. Kemudian pada tabel bank soal memiliki primary key ID dengan tipe data big integer, panjang karakternya 20, memiliki kolom pertanyaan untuk menunjukkan pertanyaan dengan tipe data long text, karena pertanyaan menjadi soal tentunya tidak berupa teks singkat. Kemudian untuk nilai dari pertanyaan tersebut disimpan di sini dengan tipe data varchar. Kemudian tingkat kesulitan angka, misalnya untuk soal hitungan, untuk gambar apabila pada soalnya membagikan gambar. Kemudian kategori soal nama merupakan untuk mencatat soal ini berkategori seperti apa. Untuk data ajar ini yang disambung ke tabel data ajar, dan untuk delete add, create add, dan update add sama seperti yang sebelumnya. Dan untuk jawaban bank soal menggunakan primary key ID dengan bit integer 20 sama seperti yang lainnya. Untuk jawaban bertipe data long text karena jawaban bisa saja panjang. Dan kemudian nilainya, dan gambar apabila jawaban berupa gambar dan hasil atau jawaban yang benar. Kemudian ini tersambung ke bank soal ID, yaitu ini pada tabel, yaitu ID pada tabel bank soal. Selanjutnya ada ekskul ekstrakurikuler. Di sini dicatat ID-nya menggunakan bit integer panjang karakter 20. Untuk nama ekskulnya menggunakan varchar karena tentu saja untuk nama ekskul tidak menggunakan angka. Dan singkatan dari ekskul misalnya seperti palang merah remaja seperti PMR dan Mahdipa dan sejenisnya. Dan untuk guru ID ini merupakan guru dari pembimbing ekskul. Nah, setiap ekskul tentunya memiliki guru pembimbing. Dan untuk ekskul detailnya ini untuk menginginkan siswa ID, siswa mana yang masuk ke ekskul mana.
untuk nilainya, karena untuk setiap ekskul memiliki penilaiannya sendiri, dan ini disambung ke ekskul ID atau ID pada tabel ekskul. Untuk ketiga ini merupakan untuk menggenerate atau membuat dan soal juga, dan menggenerate jawaban. Semuanya memiliki primary key ID dengan tipe data big integer, panjang karakternya 20. Pada generate bank soal ini ada jumlah soal yang akan generate, soal, jawaban, kategori, dan sedang sulit, dan tanggalnya. Kemudian data ajar ID atau yang saya sebutkan tadi di atas tabel ini. Untuk bank soal detail ini sambung ke bank soal ID atau pada tabel bank soal ini, ID pada tabel bank soal. Kemudian tersambung ke generate bank soal ID, yaitu ID yang ada di sini pada tabel generate bank soal. Dan untuk generate jawabannya sendiri ini ada tersambung ke bank soal jawaban ID, yaitu ada tabel ini, itu mengambil dari ID-nya, primary key-nya. Kemudian pilihan atau misalnya jawabannya tipe pilihan ganda untuk benar salahnya, dan tersambung ke generate bank soal detail ID dan juga generate bank soal ID. Selanjutnya untuk tabel guru tentang dengan primary key ID begitu data big integer 20, menyimpan nama guru, nomor induk guru, jabatan, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, kemudian golongan gurunya atau golongan PNS, kemudian pendidikan terakhir, kategori ID sampai pada kategori, dan user ID karena tentu saja guru memiliki akun user untuk login ke dalam sistem. Untuk kategorinya sendiri, untuk kategori ini untuk menyimpan data-data yang ada pada sistem. Nanti akan ditunjukkan isi dari tabel kategori ini, memiliki nama, grafik, kode, dan jabatan. Dan untuk tabel input nilai untuk menginput nilai dari siswa, nanti berdata ID, primary key, integer 20, dan nilainya status siswa ID yang akan terhubung ke tabel siswa untuk memastikan siswa mana yang memiliki nilai berapa, misalnya materi pokok ID atau mata pelajarannya. Dan semua ada tabel kelas untuk mencatat kelas yang ada, tingkatan untuk mungkin 10, 11, 12 atau 7, 8, 9. Untuk jurusan misalkan SMK memiliki otomasi, PKJ, SPR, sementara untuk SMA mungkin IPS atau IPA. Untuk subjek ini sendiri misalkan kelas, satu kelas terdapat
Maaf hasilnya satu tingkatan terdapat beberapa kelas, maka akan masuk ke subjek mungkin A, B, C, atau 1, 2, 3. Langsung guru ID untuk mencatat wali kelas dari kelas tersebut. Untuk kompetensi dasar ini untuk mencatat kompetensi dasar dari tiap mata pelajaran saja disimpan dalam primary ID seperti yang lainnya, misalnya nama, kode, tipe, dan data ajar. ID yang akan tersampil tabel data ajar. Kemudian tabel mata pelajaran gunakan primary ID dengan tipe data bit integer panjang karakter 20, memiliki nama mapel, tipe mapel, KKN-nya, karena tentu tiap mata pelajaran memiliki batas minimal nilai untuk lulus, dan tingkatan atau tingkatan kelasnya, jurusan dari kelas-kelas dan semesternya, dan terhubung ke tabel ID atau tahun pelajaran. Untuk materi pokok ini untuk materi yang dapat mapel, bersambung ke kompetensi dasar ID, yaitu tabel kompetensi dasar. Untuk Microsoft ini sendiri merupakan tabel bawaan dari Laravel ketika dijalankan PHP desain website, dan untuk kasus riset juga merupakan bawaan dari Laravel itu sendiri. Kemudian tabel pelanggaran untuk mencatat pelanggaran tiap siswa, terdiri dari memiliki ID dengan tipe data bit integer di panjang karakter 20, memiliki nama pelanggarannya, keterangan dari pelanggaran, skor, karena setiap sekolah memiliki batas maksimal skor pelanggaran sebelum diberikan sanksi, kemudian tanggal pelanggaran, dan siswa ID untuk mendapat siswa mana yang melakukan pelanggaran diambil dari ID pada tabel siswa. Untuk pembelajaran itu mencatat pembelajaran yang sudah dilakukan oleh siswa terhadap tagihan yang dimiliki, seperti mungkin SPP, seragam, atau sejenisnya. Jadi dari primary ID dengan tipe data bit integer dan karakter 20 seperti yang lainnya, dan ID siswa yang diambil dari tabel siswa, nominal tagihannya, pembayaran, nominal pembayaran, dan tanggal pembayaran, nomor induknya, dan detail tagihan ID yang diambil dari tabel detail tagihan. Di sini juga ada tabel untuk mencatat settingan dari aplikasi itu sendiri, yaitu yang pertama ada nama app-nya, kemudian nama pendek app atau singkatan, jumlah pagination atau data itu nanti akan dibagi menjadi beberapa halaman atau pagination, dan nama lembaga, nama jalan atau alamat dari lembaga itu sendiri, dan telepon yang bisa dihubungi untuk menghubungi lembaga, kota, logo, dan tahun pelajaran aktif, nominal yang default, model user, model pas untuk sistem pembelajaran dari siswa, untuk user, dan password.
default dari password siswa, yaitu karena tiap siswa juga bisa mengakses sistem ini, jadi bisa diberikan password defaultnya. Bisa juga diberikan untuk password default bagi pegawai serta ortu. Sediakan satu untuk mengatur logo sekolah, undangan sekolah, untuk keduanya minimal pembayaran ujian dan semester akhirnya. Pada label siswa, untuk siswa sendiri data yang dicatat itu berupa nama, nomor induk, agama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan kelas ID untuk mengetahui di mana kelas siswa berada dan pelajaran, skill user, model kelas, user ID untuk mencatat ID akun, kemudian ada foto dari siswa itu. Pada tagihan dapat menyatakan tingkatan, jurusan untuk mencatat tingkatan atau kelas, dan jurusannya semester, tipe tagihan, bulan awal, bulan akhir, dan tagihan serta total tagihan. Untuk total tagihannya ada nama dan kelas ID serta ID dari tabel tagihan itu tadi. Kemudian tahun pelajaran, karena tiap tahun tentunya sekolah berganti tahun pelajaran, tercatat pada kolom nama. Dan masuk pada label user atau akun untuk mengakses sistem manajemen sekolah. Menggunakan primary key ID dengan tipe tabel integer, panjang karakternya 20. Tercatat name atau nama dari pengisi akun, email, dilakukan indeks untuk karena tiap email tentunya sifat unik atau tidak bisa sama. Kemudian tipe user ini terdiri dari siswa, admin, guru, kepala sekolah, dan untuk nomor induknya nomor induk tiap user dan username atau untuk melakukan login. Kemudian email verified untuk mengetahui kapan email diverifikasi. Jika email diverifikasi, maka kolom akan berisi data 0 atau tidak ada. Kemudian password, karena mengakses sistem dibutuhkan password untuk keamanan. Dan ada dua faktor autentikasi untuk menjaga keamanan, kemudian recovery kode 2 faktor, dan member token dan PIN ID, dan untuk mencatat dari foto profil akun. Ada absensi, keterangan, tanggal keterangan, grafik, izin, dan speed. Dan pada absensi itu tadi kelebihan 1 untuk mencoba dan belum dihapus. Dan bang soal jawaban ini belum diisi. Kemudian daftar ajar atau mata pelajaran memiliki nama seni budaya, yang jasmani, dan untuk kelasnya, dan guru pengampu serta mapel ID-nya. Ekskul sendiri belum memiliki isi, dan juga ekskul detail belum memiliki isi. Ini juga belum diisi. Pada tabel guru memiliki isi,
Ya, terdapat 3 guru. Ini bambang dengan nomor induk. Untuk nomor induknya sendiri ini masih berupa dummy, tidak sesuai dengan ketentuan, jabatan, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, golongan, pendidikan terakhir, kategori ID, user ID, serta kapan dibuat dan kapan diupdate. Untuk beberapa kolom masih belum terisi karena ini masih merupakan data dummy atau data untuk testing. Untuk input nilai masih kosong. Kategori mencatat kategori data untuk kepala sekolah merupakan pegawai, penulis dan bendahara termasuk pegawai, dana bos, lain-lain, dana bulanan, lain-lain, maksudnya dana bos dan lain-lain termasuk pemasukan, dana bulanan dan lain-lain termasuk pengeluaran, otomotif masuk ke jurusan dan juga teknik komputer dan jaringan termasuk jurusan memiliki kode TKJ. Untuk otomotif memiliki kode OTO. 1 dan 2 merupakan semester karena tiap kelas memiliki 2 semester dengan kode 1 dan 2. Untuk muatan nasional dan kewilayahan, dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, kompetensi keahlian merupakan tipe pelajaran dengan kodenya. Untuk muatan nasional A dan kewilayahan B, dasar bidang keahlian C1, dasar program keahlian C2, kompetensi keahlian C3. Per bulan per semester sekali merupakan bagaimana tagihan, yaitu tipe tagihannya tidak memiliki kode. Untuk data kelasnya memiliki terdapat 2 data dummy. Tingkatannya yaitu 10 jurusan otomotif. Untuk sufiknya 1 dan 2, berarti dibacanya otomotif 1 dan otomotif 2. Untuk guru ID terdapat ID 1 dan ID 2. Jika dilihat pada tabel guru, ID 1 dan ID 2 merupakan Sri dan Rini. Untuk tabel O atau kategorinya pengetahuan merupakan tipe yang mudah, motif mudah, menyebutkan mudah, semudah, dan seterusnya. Kompetensi dasar masih kosong, dan untuk tabel mata pelajaran terdapat 2, yaitu seni budaya dan pendidikan jasmani. Keduanya merupakan muatan nasional dengan KKM seni budaya 78 dan jasmani 70. Untuk seni budaya merupakan mata pelajaran untuk kelas 12, sementara pendidikan jasmani merupakan untuk kelas 10. Semua jurusan memiliki mapel kedua ini. Untuk semesternya 2 dan 1. Ini semua masih berupa data dummy, jadi tentu saja ada ketidaksesuaian. Dan tercatat 1 yaitu bolos skor 1 siswa ID 1. Jika dilihat pada tabel siswa yaitu hijau melakukan bolos pada tanggal 2025 bulan 1 tanggal 20. Pembayaran masih kosong. Modal untuk setting apps-nya dapat nama artinya manajemen sekolah dan disingkat MSAP. Destinasinya dibuat menjadi 10, jadi jika menampilkan data maka keseluruhan data akan dibagi menjadi 10 halaman. Dan nama lembaga, alamat, kontak,
kota serta logo dan pelajaran tagihan default dan seterusnya. Masuk pada tabel siswa. Isi 3 data dummy yaitu hijau, hijau, dan sini. Isi nomor induk yang berurutan dan seterusnya. Memiliki berapa kolom masih belum diisi karena ini merupakan data dummy atau data testing. Untuk tagihan terdapat satu yaitu SPP. Singkatannya semua, jurusan semua, semester 1. Untuk tagihannya total 1 juta. Untuk detail tagihannya serta untuk tahun pelajaran dan untuk akun sendiri berisi beberapa akun testing dengan password yang di-hash dengan hashing SHA-256 bawaan dari Laravel itu sendiri, sehingga apabila database ini bocor, tidak semua orang bisa melihat apa passwordnya, karena itu merupakan enkripsi yang tidak bisa dideskripsi, bisa dibilang deskripsi satu arah. Dengan username-nya admin, kepala sekolah, guru, siswa, ini Bambang. Semuanya memiliki tipe user masing-masing. Sekian untuk database-nya dari proyek kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davivati Prayogo dari kelas TI5E. Kali ini saya akan mempresentasikan web dari matkul pemrograman web lanjut. Nah, saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan web. Nah, di sini saya membuat sistem informasi manajemen sekolah. Nah, di halaman pertama kita akan login. Nah, login ini dapat kita menggunakan email, nama, username, dan nick. Nah, kita coba. Nah, di sini ada password. Nah, di sini saya akan login sebagai admin dulu. Bentar, terjadi error, kita refresh dulu. Nah, di sini di halaman dashboard di footer terdiri ada admin, ada profile, ada setting, dan logout. Nah, di main ini terdiri dari jumlah siswa, jumlah guru, jumlah mata pelajaran, dan satu bank soal. Nah, di silabus dan bank soal ini nah, ini adalah jenis-jenis mata pelajaran. Contohnya ini seni budaya, pendidikan jasmani, dan IPA. Nah, di sini juga di bawah juga menampilkan jumlah siswa. Jumlah siswa ada 3. Nah, di jumlah siswa ini kita dapat memfilter siswa, memfilter gender. Nah, contohnya siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, di sini siswa perempuannya 1 dan siswa laki-lakinya 2. Nah, di sini itu memudahkan menginput berapa sih jumlah siswa gitu.
biar ada berapa laki-laki dan berapa perempuan. Nah, kita pindah ke layout berikutnya di aplikasi. Nah, di aplikasi ini kita ini tempat nama manajemen sekolah, nama aplikasinya dan singkatannya aplikasi. Di sini kita bisa mengubah juga. Nah, di sini juga kita menampilkan informasi sekolah di dalam main. Nah, nama sekolahnya seperti ini, lembaga psikologi. Nah, alamat, nomor telepon, kota. Nah, di sini kita juga bisa mengubah kotanya. Contohnya Ponorogo. Ya, nama kepala sekolah dan tanda tangan sekolah. Nah, di sini kita juga bisa mengubah tagihan pembayaran ujian siswa, passwordnya, password pegawai gitu. Nah, ini siswa ini password untuk siswa, ini password untuk orang tua, dan ini password untuk pegawai. Nah, kita simpan dulu. Nah, di sini, oh ya, di sini juga bisa ganti logo ya di dalam sini. Nah, contoh kita simpan dulu. Nah, ntar akan muncul sebuah notification berhasil diubah. Nah, di reset password. Di dalam reset password ini kita bisa mereset password siswa. Contohnya seperti ini, ijat, nah fotonya seperti ini ya. Kita bisa mereset semua. Nah, ini juga kita bisa password ujian. Kita generate saja. Nah, generate berhasil. Nah, di sini kalau kita mengadakan ujian, nah di sini ntar ada ujian karena kita belum menginput soalnya, jadinya kita belum bisa mengenerate soal. Nah, di admin, nah di sini ada tampilan user adminnya ya. Di sini kita dapat menambahkan dan menambah dan mengurangi dan mengubah data admin lewat user ini, tabel user. Nah, di kelas ini kita bisa mengedit nama kelas dan mengubah dan menghapus data plus tambah. Nah, contohnya kita menambah kelas. Contohnya kita TKJ ya. Tingkatannya ini kita pilih satu. Kita pilih wali kelas Sri aja ya. Kita simpan. Nah, di sini. Nah, di sini tuh TKJ. Nah, ini dapat mengubah. Nah, ini kan TKJ 1. Ini untuk kelas 1. Kita coba ubah menjadi TKJ 2. Kita simpan dulu. Nah, di sini dapat berubah ya. Nah, dan kita menghapus data dulu. Hapus data yang TKJ ya. Nah, ya, berhasil terubah. Nah, di sini contohnya kalau kita menginput kelas. Nah, di siswa. Nah, ini di siswa juga kita bisa menampilkan siswa yang namanya Paijo, kelas, siswa, foto, aksinya. Dan bisa menambah contoh kita mengubah. Ini. Ini adalah tampilan biodata siswa tersebut. Kita coba ubah nomor induknya jadi 122 aja. 1234 aja. Nama hijau. Nah, kita di sini juga bisa mengupload foto. Kita simpan. Nah, inputnya akan berhasil 1 2 3 4. Nah, di sini kita dapat merubah
biodata siswa sebagai admin user. Nah, di guru ini kita bisa menambah dan mengubah biodata guru. Contohnya kita buat data Sri. Nah, di sini kita bisa menambah alamat. Kita contoh alamatnya Ponorogo. Kita simpan. Oh, nomor HP ya. Kita random saja. Nah, di sini kita akan berhasil merubah biodata guru. Nah, ntar terjadi input notification berhasil. Sekarang di pembelajaran. Nah, di pembelajaran ini kita dapat menginput sebuah mata pelajaran sesuai kurikulum yang ada. Nah, contohnya kita dapat mengubah, menghapus data. Contohnya kita tambah aja ya. Nah, ditambah kita contohnya tambah matematika. Tipenya muatan nasional, KKN-nya 75, tingkatannya untuk semua. Pilih jurusannya kita untuk pilih jurusan semua ya. Semesternya semester 1 saja. Kita simpan. Nah, data berhasil disinkron. Nah, di sini akan muncul kelas yang baru kita buat tadi. Matematika, KKM-nya 75, tipenya muatan nasional, tingkatannya untuk semua, jurusan semua semester 1. Nah, kita coba hapus. Iya, kita hapus saja. Data berhasil dihapus. Nah, di sini otomatis terhapus mata pelajarannya. Di sini, nah di sini kita mencoba ubah data. Diubah data KKM-nya kita bikin 80. Kita simpan. Data berhasil diubah. Kenapa ini nggak langsung kembali? Karena kita buat seperti itu agar tidak terjadi kesalahan error saat menginput. Kita pencet mata pelajaran lagi. Nah, tadi kan kita ubah menjadi 80. Di sini sudah terubah ya menjadi 80 KKM-nya. Nah, kita selanjutnya ke KD Mapel. Nah, di KD Mapel ini kita dapat menambah mapel yang berisi guru pengajar. Nah, detailnya apa? Detail ini terisi ada bank soal, detail silabus, dan generate soal ujian. Di sini kita dapat mengubah data, menghapus soal yang tidak tercantum ya. Contohnya ini data tidak ditemukan. Kita pilih yang ini aja ya. Nah, berhasil dihapus. Nah, di sini berhasil. Nah, kita coba cari yang Oxto. Apakah ada kelas? Nah, ada di Oxto nih. Kita juga dapat mencari kelas otomasi itu ada apa aja sih? Kita cari. Nah, di sini akan muncul pendidikan jasmani seperti IPA kayak gitu-gitu. Ini inputnya belum diinputkan. Nah, di penilaian kita lanjut ke penilaian. Nah,
Di penilaian ini, contohnya kita pendidikan jasmani, kelasnya satu, gurunya ini kita input nilai siswa. Nah, di input nilai siswa di sini kita bisa menginput ya, menginput sebuah nilai. Kita di sini harus import dulu ya, import sebuah nilai yang sudah tertera. Ntar kita ekspor lewat sini. Karena udah ada, kita nggak perlu ya. Nah, ini akan terjadi ini, simpenelan. Ini dapat kita download untuk kasih ke murid-muridnya. Tablet penilaian. Nah, sekarang ke absensi. Nah, di absensi ini kita dapat mengisi absensi ya. Contohnya kelas otomasi 1, wali kelasnya Sri, kita input as absensi siswa. Nah, di sini kita dapat mengubah dan menambah ya input siswanya. Nah, contohnya kita menginput dulu ya, namanya Pak Ijo. Keterangannya kita tambah, bentar kita ubah tanggal 20 aja, kita pilih izin, keterangan urusan keluarga aja, kita simpan. Nah, tetap hasil deadline. Di sini kita dapat menginput nilai nilai absensi siswa surat apa nah lewat sini. Contohnya Pak Ijo 10 atau masih 1 tanggalnya segini. Nah, ini izin alasan atau sakit. Ini keterangannya. Kita bisa menghapus juga. Kita hapus saja ya. Data berhasil dihapus. Nah, sudah terhapus. Nah, di sini memudahkan untuk kita misalnya terjadi kesalahan menginput bisa dihapus secara langsung. Nah, pelanggaran. Nah, di pelanggaran ini kita bisa mengasih nilai pelanggaran poin. Contohnya kita input saja. Nah, kita contoh kasih pelanggaran ke ijat. Nah, nama pelanggarannya misal bolos. Skornya 1, tanggal pelanggarannya tanggal 20. Kita simpan ya. Nah, berhasil disimpan. Tadi kan namanya ijat. Nah, kita lihat siapa nih bolos. Bolos ini juga bisa menghapus. Contohnya kita hapus yang satu aja. Nah, berhasil. Di sini bolosnya tinggal 1 karena kita berhasil hapus. Nah, kita ke pembiayaan. Nah, di pembiayaan ini kita bisa merubah, menambah, dan menghapus. Contohnya kita ubah data. Nah, di ubah data ini kita contoh buku ya. Ini kita bikin 20.000. Ini langsung kita menginput rupiah ya. Nah, ini semua 20.000 kita simpan dulu. Nah, data berhasil. Nah, tadi kan buku. Kita udah edit nih buku semua total tagihan 20. Aksi ini kita dapat. Nah, kita juga bisa menambah tagihan juga. Contoh tagihan UKT.
Total tagihan misal 500.000. Untuk semua, pilih semester kita ubah menjadi semester 2, kita simpan. Data berhasil disinkronkan ke kelas. Nah, nih kita berhasil menambahkan total tagihan kepada murid. Nah, di sini kita juga bisa menghapus buku yang menghapus pembayaran yang di-input. Nah, kita coba hapus. Bentar, belum saya pilih, kita hapus dulu. Hapus yang terpilih. Nah, data berhasil dihapus. Nah, di sini sudah berhasil dihapus untuk tagihan. Nah, di pembayaran. Nah, di pembayaran ini kita dapat melihat ada dua jenis ya. Ada nama tagihan kurang nih nominalnya. Ini ternyata sudah terbayar dari nominal kurang, nah dari tagihan tersebut. Nah, kita coba ke dashboard siswa. Kita login dulu ya. Nah, di dashboard ini kita login lagi sebagai siswa. Kita refresh dulu. Biar enggak. Nah, di sini kita login sebagai siswa. Nah, di dashboard siswa ini lebih ke simple. Nah, contohnya manajemen sekolahnya. Di sini kita membuat navbar dan navbar kiri dan navbar atas untuk memudahkan para siswa untuk langsung ke tabel lainnya. Nah, di dalam mainnya kita dapat melihat profil di dalam dashboard ini. Di main ada profil. Nah, ada biodata siswa. Nah, di biodata siswa ini contohnya Paijo, kelas otomasi 1. Ini nomor induknya tadi, kita tidak bisa mengubah. Soalnya di sini yang bisa merubah itu user admin ya. Gini di sini cuma menampilkan biodata siswa yang udah diisi siswa sebelumnya yang dikasih. Nah, ntar diinputkan satu-satu. Nah, ini salah satunya. Sini juga bisa upload foto di materi belajar. Nah, di materi belajar nih, di dalam materi belajar ini terdapat data mata pelajaran. Nah, contohnya pendidikan jasmani, kelasnya otomasi 1. Nah, di sini ada materi belajar ya. Soalnya kalau, nah, nih, pemilihan silat. Nah, jumlah materinya kosong karena kita belum mengasih materi di tadi. Nah, kita kembali lagi ke materi belajar. Nah, di sini coba kita milih matematika. Makanya mungkin sudah dihapus ya. Tuh, data tidak diketemukan karena udah dihapus dari adminnya. Kita contoh IPA aja yang ada. Nah, IPA. Nah, IPA ini muncul karena ada mata pelajarannya. Nah, sedangkan yang tidak ada, ntar muncul tidak ditemukan. Nah, guru pengajar karena belum ada guru IPA, nah kita nggak isi dulu, data tidak diketemukan. Nah, di penilaian ini. Nah, selanjutnya di penilaian. Nah, di penilaian ini kita dapat melihat nilai hasil ujian. Contoh kayak gini, nah karena belum selesai, kita tulis belum tuntas. Nah, lihat detail. Nah, detailnya nih.
paijo, masih kosong. Nah, kita pergi ke ekskul. Masih tidak bisa karena ekskulnya masih belum difix. Mungkin sekian segitu saja dari saya. Oh ya, di navbarnya kita juga bisa lewat atas juga ya, di penilaian dan di materi, di dashboard untuk menampilkan biodata mahasiswa. Sekian dari saya, David Fadi Prayogo dari kelompok 5. Terima kasih. Akan dilanjutkan dari Mas Gaza dan Mas Ramdan dan Mbak Miftah untuk yang lain, database seperti yang lain. Untuk kodenya seperti ini, kita bisa lihat kodenya. Kita melihat kodenya saja. Soalnya database-nya kita input di laptopnya Mas Ramdan. Nah, di sini kita bisa melihat kita menggunakan Laravel ya kali ini. Ini input foto, CSS-nya, asset, font, kita kemudian juga JavaScript. Ini kita lihat foto-fotonya, config-nya, CSS-nya kita simpan jadi sendiri agar mempermudahkan codingan. Ini name, finding-nya, dashboard. Ini rutenya, ini punya routes untuk menarik view. Nah, view ini kita dapat melihat navigation-nya. Contohnya tadi seperti welcome, terus landing page-nya, error-nya. Nah, ini vendor, ini komposer ya. Nah, kita kalau ngerutnya bisa diubah lewat sini. Ini ngerut website-website. Sekian dari saya dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 yang bernama Gaza Nugraha Putra dengan NIM 225-33666. Di sini saya akan mempresentasikan bagian role guru di sistem informasi manajemen sekolah. Pertama-tama di sini ada form login untuk bagian guru. Di sini username-nya kita isikan guru dan password-nya adalah guru juga. Lalu kita login. Sebentar, di-reload dulu. Nah, setelah kita memilih login dengan role guru, maka akan menampilkan bagian dashboard dari role guru. Di sini ada beberapa fitur, yaitu ada di bagian dashboard ada jumlah siswa, ada kelas, ada jumlah mata pelajaran, dan ada bank soal. Di mana pada dashboard ini menjelaskan bahwa ada beberapa siswa yang terdaftar di manajemen sekolah ini. Lalu ada kelas, yaitu daftar kelas yang terdaftar. Lalu ada jumlah mapel dan juga ada bank soal. Nanti ini berisi tentang soal-soal pada beberapa mata pelajaran. Lalu di bawahnya ada hasil diagram, yaitu diagram lingkaran yang menggambarkan distribusi siswa
pada warna pink ada siswa laki-laki dan pada warna biru menandakan siswa perempuan. Di sini masih ada jumlah 2 siswa, maka akan tampilkan visualisasi seperti ini. Lalu pada fitur utama ini ada kelas, ada KD Mapel, ada penilaian, ada absensi, dan ada juga pelanggaran. Berikut saya akan menjelaskan beberapa fitur, yaitu ada kelas, sebentar loading. Nah, pada kelas ini nanti di sini akan memunculkan beberapa kelas. Kalau di sini sudah ada XOto1 atau kelas 10 otomasi 1 dengan wali kelas Busri. Nah, di sini juga ada fitur pencarian. Nanti kita bisa mencari kelas yang ingin kita cari, maka nanti akan muncul di bagian sini. Selanjutnya adalah KD Mapel. Nah, di sini juga ada KD Mapel atau kompetensi dasar mata pelajaran. Di sini ada beberapa mata pelajaran yang terdaftar. Di sini juga kita bisa mencari beberapa mata pelajaran yang terdaftar. Juga bisa memilih kelas apa saja yang ada pada mata pelajaran tersebut. Lalu kita juga bisa mencari ini mata pelajarannya, lalu kita bisa melihat bank soal pada fitur ini. Lalu juga ada detailnya juga pada setiap mata pelajaran. Di sini. Setelah itu kita pergi ke bagian penilaian. Nah, pada fitur penilaian ini kita juga bisa ada kolom pencarian. Kita bisa mencari bagian penilaian setiap mata pelajaran. Lalu juga kita bisa memilih kelas. Di sini ada 2 mata pelajaran dengan mata pelajaran seni budaya. Contohnya seni budaya kelas 10 otomasi 1 dengan guru pengajar Busri. Maka nanti kita bisa menginput nilai siswa. Nah, di sini ada nama beberapa mahasiswa. Nanti kita bisa menginputkan beberapa nilai. Lalu di sini juga ada beberapa fitur mencari nama siswa. Nanti di sini akan muncul nilainya. Kita bisa menambahkan ini. Lalu kita pergi ke absensi. Nah, di absensi ini itu ada juga fitur pencarian dengan nama kelas, atau kita bisa mencari dengan nama mahasiswa. Nanti akan muncul di sini. Di sini ada kelas 10 otomasi 1 lagi dengan wali kelas Busri. Kita bisa melihat detail absensinya.
Nah, di sini akan tampil beberapa absensi dari kelas 10 otomasi 1 tadi ya. Di sini ada nama Pak Ijo dengan tanggal 1 ini T. T ini adalah tanpa keterangan. Di sini kita juga bisa memilih absensi yaitu izin, sakit atau tanpa keterangan. Jika kita memilih izin, kita akan simpan, maka akan di bagian absensi ini akan terrefresh sendiri dan akan menampilkan indikasi tadi yang kita pilih tadi. Nah, ini bisa diupdate tadi, sudah berhasil diupdate, maka di sini akan menampilkan I atau izin. Di sini coba kita isi lagi dengan absensi sakit. Kita simpan lagi. Nah, data berhasil diupdate, maka di sini akan menampilkan S atau sakit. Pada warna merah ini adalah hari libur ya, hari Sabtu dan Minggu. Di sini kita juga bisa mencari nama siswa yang akan kita cari untuk menginputkan nilai absensi. Itu saja, mungkin kita lanjut ke bagian pelanggaran. Nah, di bagian pelanggaran ini kita bisa melihat ada fitur pencarian juga di sini. Kita mencari kelas yang ingin kita cari. Di sini ada dua kelas yaitu XO21 dan XO22. Jika kita mau menghapus salah satunya, kita bisa hapus ini. Lalu kita lihat detail dari pelanggaran siswa yang ada di kelas ini. Contohnya di sini adalah kelas 10 otomasi 1. Nah, di sini juga ada fitur pencarian juga, mencari nama siswa di kelas tersebut. Kita bisa menambah nama siswa tersebut yang melanggar. Ini kita bisa melihat juga lihat pelanggaran siswa tersebut. Kita coba lihat, ini tidak ada. Di sini juga tidak ada ijat. Maka kita coba tambah lagi. Untuk menambah pelanggaran pada siswa tersebut, kita bisa memilih di kolom sebelahnya. Nah, di sini kita pilih Pak Ijo. Lalu nama pelanggarannya kita coba isi bolos. Di sini ada juga skor pelanggaran. Jika pelanggarannya lebih berat, berarti poinnya juga masih bisa tinggi. Di sini kita juga bisa memilih kapan tanggal pelanggarannya yang dilakukan oleh siswa tersebut. Lalu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, maka di sini akan tampil total pelanggaran siswa tersebut. Kita bisa melihat pelanggaran apa yang dilakukan siswa tersebut. Kita bisa pilih menu ini, lihat pelanggaran siswa. Nah, di sini akan muncul form sebelahnya yaitu form pelanggaran, yaitu dari siswa Pak Ijo dengan pelanggaran bolos, skornya 1. Kita juga bisa menghapus pelanggaran siswa tersebut dengan memilih tombol hapus data. Kembali ke KD Mapel lagi, saya akan menjelaskan bagian yang belum saya, yang bagian ini, detail bagian detail seni budaya. Di sini nanti akan ada detail dari per mata pelajaran akan ditampilkan di bagian detail ini. Di sini juga ada detail bank soal.
di setiap mata pelajaran nanti akan ada beberapa soal. Di sini akan ditampilkan. Mungkin itu saja bagian role guru yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari role admin yang tadi di awal sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian fitur pembelajaran. Yaitu ada mata pelajaran, ada kompetensi dasar mapel, ada penilaian dan ada ekskul. Di bagian mata pelajaran ini akan menampilkan form seperti ini. Di sini ada fitur pencarian. Kita bisa mencari mata pelajaran yang kita cari. Di sini ada 3 mata pelajaran ya. Yang pertama adalah seni budaya, yang kedua pendidikan jasmani, dan yang ketiga adalah matematika. Untuk kolom berikutnya adalah KKM dari setiap mata pelajaran. Di sini mata pelajaran seni budaya ada 78. Pendidikan jasmani ada 70 dan matematika dengan KKM 80. Lalu kolom berikutnya adalah tipe mata pelajaran. Di sini ada 2 tipe, yaitu sebenarnya ada beberapa tipe, tapi di mata pelajaran ini ada 2 tipe. Yaitu seni budaya adalah muatan nasional, yang ke pendidikan jasmani adalah muatan nasional juga, dan yang matematika adalah dasar bidang keahlian. Di sini ada tingkatan yang diampu oleh mata pelajaran tersebut, yaitu seni budaya pada kelas 12, pendidikan jasmani pada kelas 10, dan matematika pada semua kelas, yaitu kelas 10, 11, 12. Dengan jurusan, semua jurusan mendapatkan mata pelajaran ini. Lalu di sini juga ada semester. Di sini kita bisa menambah mata pelajaran yang kita mau tambah. Di sini saya coba menambahkan mata pelajaran IPA dengan tipe muatan kewilayahan. Di sini kita coba isi KKM dengan nilai 85 ya. Untuk tingkatannya kita pilih semua. Lalu jurusannya kita pilih semua juga, berarti semua kelas mendapatkan mata pelajaran ini. Untuk semester masih semester 1, kita simpan. Nah, sudah tertambah. Kita coba cek kembali. Nah, di sini sudah tertambah ya mata pelajaran IPA dengan KKM 85 dengan tipe mata pelajaran adalah muatan kewilayahan, lalu tingkatan adalah semua, jurusan semua kelas, dan semester 1. Di sini kita juga bisa ubah data mata pelajaran. Kita coba ubah bagian matematika ya. Nah, di sini kita coba ubah KKM-nya ya menjadi 78. Lalu di sini tipenya kita ubah menjadi muatan nasional. Kita simpan. Nah, sudah. Kita coba cek kembali. Nah, di sini sudah terubah ya. Di sini ada mata pelajaran matematika dengan KKM 78. Tadi 80 kan. Sekarang 78, lalu tipe mata pelajarannya menjadi muatan nasional. Di sini coba kita hapus juga fitur kita coba kita hapus mata pelajaran matematika. Kita hapus. Nah, sudah terhapus.
Di sini kita juga bisa hapus semua mata pelajaran dengan memilih centang semua, lalu kita hapus terpilih. Nah, itu. Lanjut ke KD Mapel. Nah, di sini KD Mapel ada pendidikan jasmani. Ini adalah yang kita hapus. Kita coba hapus saja. Sebentar. Nah, saya jelaskan dulu. Di sini ada fitur pencarian juga. Kita bisa memilih kelas yang diampu oleh mata pelajaran ini. Nah, di sini Xoto 2 ada ini ya, beberapa mapel. Lalu di 10 otomasi 1 juga ada beberapa mapel. Di sini kita coba lihat detail dari mata pelajaran tersebut ya. Di sini pendidikan jasmani, coba kita lihat detail. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya tenis, atau kita bisa sebut materi utamanya adalah tenis. Di sini kita bisa mengimport, kita bisa mengekspor, lalu kita bisa tambahkan. Kita coba tambahkan mata ini keterampilan. Kita coba isi silat. Nah, di sini dengan kodenya adalah 2. Lalu kita simpan. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Maka di sini akan menampilkan beberapa detail dari mata pelajaran tersebut. Di sini ada tenis dan juga ada silat. Di sini kita juga bisa hapus data. Kita coba ubah data dulu terlebih dahulu ya. Untuk tenis kita coba ubah datanya. Kita ubah pada ini keterampilan. Nah, kita simpan. Nah, maka akan kodenya akan terubah juga, lalu kompetensinya juga terubah. Di sini coba kita hapus bagian tenis ya. Kita hapus. Nah, dihapus berarti cuma ada silat ini. Berarti pada kompetensi dasar pendidikan jasmani maka ada materi silat. Kita coba kembali lagi ke KD Mapel. Di sini kita coba di bagian bank soal. Nah, di sini akan muncul beberapa soal yang bisa dikerjakan oleh siswa. Di sini ada import, ekspor, tambah soal, dan generate soal ujian. Di sini kita coba menambahkan soal ya. Nah, di sini ada pilihan jenis soal. Pilihan jenis soal yaitu ada pilihan ganda kompleks, dan true or false. Di sini ada pertanyaan, kolom pertanyaan, di sini ada pilihan jawaban, lalu di sini ada pilihan jawaban yang benar. Kita bisa benar atau salah. Nah, di sini juga ada tingkat kesulitan, lalu ada tambah gambar. Kita bisa menambahkan gambar pada soal. Di sini coba kita tambahkan soal true false ya. Kita coba bendera Indonesia merah putih apakah ini? Kita coba simpan ya. Nah, sudah tersimpan, maka di sini akan tampil beberapa soal yang sudah kita buat. Lalu kita generate soal ujian dan akan ditampilkan pada
dashboard siswa nanti dan bisa dikerjakan oleh siswa. Di sini kita coba hapus. Ini kita coba hapus. Bisa. Soal tersebut sudah terhapus. Kita kembali lagi ke KD Mapel. Di sini ada beberapa data yang tidak ditemukan, coba kita hapus saja. Kita pilih ini, lalu kita hapus. Nah, sudah dihapus maka akan terhapus. Lanjut ke bagian penilaian. Nah, bagian penilaian ini adalah menampilkan beberapa mata pelajaran dan guru pengajar lalu kelas yang diampu. Di sini ada kolom fitur pencarian, juga ada pilih kelas yang ingin dicari untuk menginputkan penilaian. Di sini kita coba mapel pendidikan jasmani pada kelas 10 otomasi 1 dengan guru pengajar Bu Sri. Kita coba input nilai siswa. Nah, di sini kita coba akan tampilkan form seperti ini, ada fitur pencarian nama siswa, juga ada fitur import, export, dan refresh. Kita coba lihat bagian paijo ya. Kita pilih bagian paijo. Lanjut saja ke absensi. Nah, di sini ada fitur absensi ya. Di sini ada fitur pencarian juga untuk mencari kelas yang ingin diabsen. Di sini ada kelas 10 otomasi 1 dengan wali kelas Bu Sri. Kita coba detail absensi input absensi siswa ya. Nah, di sini akan tampil beberapa absensi siswa. Di sini coba kita ubah pada nama siswa. Ini kan Pak Ijo, kita ubah menjadi Ijat. Nah, Ijat ini kita akan coba hapus, coba mencari keterangannya, yaitu sakit belum ada, nanti bisa ditambahkan pada role guru. Di sini coba kita hapus beberapa absensi dari nama siswa Pak Ijo. Coba hapus. Sudah dihapus. Oke. Di sini kita lanjut ke bagian pelanggaran. Nah, di bagian pelanggaran ini akan menampilkan form seperti ini. Kita juga bisa mencari nama kelas yang ingin kita buka bagian pelanggaran dari per kelas. Di sini kelas 10 otomasi 1 kita coba buka detail pelanggaran siswanya. Nah, di sini akan menampilkan form pelanggaran siswa. Di sini ada fitur pencarian juga nama siswa yang ingin dicari. Di sini ada Pak Ijo dan Ijat. Nah, ini total 1. Kita lihat pelanggaran siswa Pak Ijo. Nah, bolos. Di sini kita juga bisa tambah bagian pelanggaran siswa. Nah, di sini kita memilih nama siswa tersebut. Kita coba pilih Ijat. Dan nama pelanggaran bolos lagi. Skor pelanggarannya 1. Dan kita bisa memilih tanggal pelanggaran kapan siswa tersebut melakukan pelanggaran. Coba kita simpan. Berhasil, lalu form di sampingnya akan menampilkan total pelanggaran dari siswa tersebut. Kita bisa melihat pelanggaran siswa tersebut. Nah, di sini akan menampilkan total pelanggaran siswa tersebut. Lanjut ke bagian pembiayaan. Nah, bagian pembayaran ini akan menampilkan beberapa tagihan siswa. Di sini akan bisa mencari, ada fitur pencarian untuk nama tagihan.
Di sini kita coba menambahkan data tagihan siswa. Kita coba inputkan tagihan UKK dengan total tagihan 250.000. Untuk tingkatannya kita semua pilih jalan semua, halo semester semua. Kita simpan. Nah, berhasil. Lalu di sini akan menampilkan beberapa tagihan yang harus dibayarkan oleh siswa. Di sini ada UKK dengan tingkatan semua kelas dan semua jurusan dengan total tagihan 250.000. Di sini kita juga bisa ubah data tersebut. Kita coba ubah di bagian total tagihannya. Kita coba ubah 150.000. 150.000. Kita simpan. Nah, maka akan terganti di sini total tagihan 100.000. Kita juga bisa hapus bagian ini. Coba kita hapus bagian SPP. Nah, terhapus sudah. Dan ini adalah bagian fitur dari tagihan. Kita lanjut ke bagian pembayaran. Nah, di sini akan tertampilkan pembayaran kelas 10 otomasi. Nah, di sini bagian kelas 10 otomasi 2 dengan nama Dini, total tagihan 100 dan belum terbayarkan. Maka di sini akan tampil terbayar kosong dan kurangnya masih 100.000. Untuk kelas 10 otomasi 1 kita coba lihat. Nah, ini juga belum. Jika sudah membayar, siswa itu sudah membayar, di sini akan tertampilkan terbayar 100.000 dan kurangnya menjadi 0. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.